Assalamualaikum, apa kabar Bu Ai? Waalaikumsalam, Bulan. Sehat, alhamdulillah baik. Bulan bagaimana sehat? Alhamdulillah, biarpun cuaca ini sedang panas-panasnya, tapi tidak Iya justru betul. membuat kita semangatnya tambah panas juga Bu Ai ya untuk Iya betul, betul Bulan, praktek betul kita sekali. hari ini ya. Nah, jadi Iya, praktek kita hari ini memantapkan praktik kita kemarin Bu Ai ya tentang sesi coaching yang pertama iya ini yang betul. kedua mudah-mudahan berjalan lancar untuk 15 menit ke depan dan jangan khawatir ini sifatnya rahasia percakapan antara kita berdua saja private Iya gitu. betul betul Uh, Bulan. Nah, karena saat ini peran saya sebagai coach artinya yang akan banyak bercerita Bu Ai. Nanti saya akan sekali bertanya, mengajukan pertanyaan sesekali, tapi silahkan Bu Ai kemukakan sebebas mungkin, sesantai mungkin supaya tidak ada halangan, tidak ada hambatan, tidak ada batasan gitu Bu Ai ya. Iya, iya. Iya, siap Bulan. Oke, ya. Ya, jadi Bu Ai, apa nih hari ini yang akan kita bahas sesi coaching kali ini? Iya. Terima kasih Bulan waktunya. Jadi untuk perbincangan kali ini ya masih dengan permasalahan yang dihadapi saya dalam pembelajaran, yaitu dengan penggunaan fullnya bahasa Sunda dalam pembelajaran dari awal pembelajaran sampai di akhir pembelajaran, karena menurut saya permasalahan ini memang Ya. permasalahan yang perlu saya selesaikan ya akhir-akhir ini, karena kalau misalnya tidak seperti itu maka pembelajaran bahasa Sunda akan terasa hampa mungkin ya, karena pelajaran bahasa tapi kenapa pengantarnya memakai bahasa Indonesia dari awal sampai akhir pembelajaran itu. Jadi permasalahannya itu sih Bulan, seperti itu. Rasanya tidak komplit kalau pelajaran Bu Aim bahasa Sunda ya. Iya, betul sekali, bahasa Sunda. Oh iya, jadi yang akan dibahas hari ini oleh Bu Aim adalah permasalahan yang hadapi mengenai bahasa pengantar. Rasanya tidak lengkap gitu menurut Bu Aim ya. Kalau ceritanya ini Iya, bahasa Sunda betul-betul. dipelajari tetapi bahasa pengantarnya masih pakai bahasa Indonesia kurang afdol mungkin gitu ya Bu Iya, Aim ya. betul. Atau di-mix gitu ya, Bu, ya, jadi bilingual jadinya. Jadi ada bahasa Sunda terus saya translate kembali menjadi Mm-mm. bahasa Indonesia. Dan hal ini latar Mm-mm. belakangnya karena para siswa di Kota Bandung itu, khususnya di SMP 47 Bandung, siswanya backgroundnya latar belakang sosial dan kulturnya itu berbeda-beda. Ada yang dari Batak, ada yang dari Medan, ada yang dari Pulau Kalimantan juga. Jadi saya Mm-mm. merasa, oh ternyata mereka sulit nih untuk memahami bahasa Sunda karena mereka beda suku, dan ternyata walaupun dan ada yang di bahasa Sunda juga di suku Sunda, mereka belum sepenuhnya paham gitu bahasa Sunda karena mereka sehari-harinya pakai bahasa Indonesia juga yang suku Sunda itu. Jadi jarang mereka memakai bahasa Sunda di lingkungan keluarganya ataupun di lingkungan sekolahnya gitu ya Mm-mm. Bu ya. Dan saya berharapnya sih Mm-mm. ya, mereka memakai bahasa Sunda di minimalnya di lingkungan kelas pas pelajaran Sunda gitu Bu. Gitu Bu. Selama selama pelajaran Bu Ai berlangsung, inginnya Bu Ai anak-anak meskipun berbeda latar belakang suku gitu budaya, tapi tetap yang digunakan adalah bahasa Sunda gitu gitu ya Bu Ai ya. Ya betul 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 sekali Bu. Inginnya seperti itu gitu ya jadinya, supaya lebih afdol gitu Oke. pembelajaran bahasa Sundanya Bu. Jadi menurut Bu Ai saat ini keadaan di kelas pembelajarannya sudah ideal atau belum? Nah itu dia Bu. Belum berarti ya. Belum, Mm-mm. menurut saya belum sih Bu ya. Iya belum. Ya, yang idealnya itu keinginan Bu Ai yang ada di dalam harapan Bu Ai di dalam bayangan Bu Ai kelas yang ideal pembelajaran bahasa Sunda itu bisa dijelaskan lebih detail? Iya, jadi, mulai dari mengucapkan salam gitu ya Bu, seperti, pembiasaan di SMP 47 gitu. Ketika misalnya guru masuk, anak-anak langsung, "Siap, beri salam," gitu ya. Nah, dari awal pembelajaran seperti itu pun Mm-mm. inginnya saya mereka bilang, "Sidakep ngahaturkeun salam," nah gitu. Tapi
untuk hal seperti itu pun anak-anak yang baru pertama kali mendengar kata sidakep, ngahaturkeun, mereka tuh kayak, aduh ibu susah, daun duluan gitu anak-anak. Padahal itu teh merupakan pembiasaan yang bagus supaya mereka bisa terbiasa gitu ya. Nah itu dari awal pembelajaran. Terus ketika misalnya dalam proses pembelajaran, baik itu diskusi antar teman atau misalnya diskusi dengan guru, misalnya bertanya jawab ya, ini saya seperti mereka yang memakai bahasa Sunda gitu, jangan mencampur adukan atau misalnya full seluruhnya pakai bahasa Indonesia. Jadi inginnya saya memakai bahasa Sunda. Kemudian di akhir pembelajaran pun ketika mereka menyapa guru untuk gurunya pamit misalnya, nah inginnya pakai bahasa Sunda seperti itu Bulan. Tentunya Situasi butuh ini ya, idealnya iya tentunya butuh butuh waktu pembiasaan juga. betul. Nah, menurut Bu Ai nih, kira-kira kalau melalui pembiasaan, melalui ini pengulangan, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama sih untuk itu bisa diterapkan? Iya, menurut saya sih untuk pembiasaan seperti itu, kalau misalnya secara langsung misalnya saya peringatkan nih anak-anak bisa nggak pakai bahasa Sunda ini pengantarnya misalnya pembiasaannya, oh bisa Bu, dan mungkin itu perlu waktu dalam 1 hari itu mungkin ya, dari dalam ketika langsung memberikan saya ide misalnya memberikan nasihat seperti itu, anak-anak sudah langsung mereka, cuman tidak terlalu fasih mungkin Bu, seperti itu. Dan kalau misalnya dalam proses pembelajaran ya mungkin ini perlu proses lama sih mungkin kalau di proses pembelajarannya ya Bu ya. Iya, jadi kalau dikatakan ingin langsung ideal sulit ya, saya rasa sulit juga Bu Ai ya. Idenya ini betul. Melalui pembiasaan itu udah bagus Bu Ai, saya setuju. Kalau melalui pembiasaan anak-anak otomatis akan ada proses pengulangan, diingatkan lagi, otomatis nanti dia seperti menghafal gitu. Meskipun baru hafal cangkem, tapi setidaknya mereka mengenal dan nantinya akhirnya mengerti gitu. Harapannya seperti itu. Nah, iya, harapannya seperti kalau itu. Dilihat kalau dilihat dari skalanya nih, Bu Ai, keadaan saat ini pembelajaran ideal yang saat ini sedang dirasakan oleh Bu Ai berada di posisi mana nih, Bu Ai? Kalau misalnya dilihat dari pembelajaran sekarang ini skalanya 5 kayaknya Bu, soalnya skala anak-anak belum apa ya, belum 100% atau bahkan 90% belum gitu memakai harus seperti idealnya saya yang diharapkan gitu. Jadi skalanya 5 Bu. Skalanya masih di posisi 5 ya? Iya, masih di posisi 5 Bu. Nah, kalau melihat dari ini kayaknya Bu Ai ada ide atau solusi nih, kira-kira apa yang bisa merubah keadaan dari skala 5 misalnya menjadi skala 9 atau 10? Kira-kira ide rencananya mau seperti apa nih Bu Ai? Ya. Yang saya pikirkan ya, rencana atau ide saya untuk mencapai situasi ideal ini yaitu saya pernah baca juga ya Bu ya, jadi ketika misalnya seseorang bisa berfasih bahasa itu, ketika dia mampu juga atau kompeten juga dalam 4 kemampuan berbahasanya, yaitu mulai dari mendengarkannya, kemudian membaca, menulis, dan membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan. Jadi saya ingin menerapkan 4 kompetensi itu di dalam kelas. Misalnya nih ya, ketika misalnya anak-anak dengan tadi pembiasaan yang harus memakai bahasa Sunda, saya membiasakan mereka untuk mendengar ucapan-ucapan bahasa Sunda itu sehingga mereka terbiasa bahwa oh iya ternyata kata sikap itu di bahasa Sunda sidakep, kata mengucapkan itu di bahasa Sunda ngahaturkeun, seperti itu. Jadi mereka mendengarkan terlebih dahulu, kemudian mereka berbicara, mengungkapkan sehingga akan terbiasa itu ya. Dan kemudian dalam hal kompeten menulisnya saya ingin menerapkan ini Bulan. Jadi kayak misalnya dalam pembelajaran awalnya itu sebelum masuk materi, saya memberikan tambahan kosakata bagi mereka mungkin ya, tapi saya tidak memberi, mereka boleh mencari sumbernya dari internet ataukah misalnya dalam buku bahasa Sunda mereka, dalam buku sumber ya.
Jadi mereka cobalah anak-anak misalnya 5 kata, coba kalian cari, tapi kalian harus tahu undak usuk bahasa tingkatannya. Misalnya nih, kata mam itu makan ya. Mam itu di bahasa Sunda ada apa aja? Misalnya ada nedat, tuang, nah seperti itu. Minimalnya 1 hari atau dalam 1 pertemuan ya, karena bahasa Sunda cuma 1 kali itu 1 minggu 1 kali. Jadi mereka 1 minggu bisa hafal 5 kosakata, atau kalau dalam bahasa Inggris itu apa, vocabulary mungkin ya, nambah Vocabulary, iya vocabulary betul. mereka seperti itu. Iya, betul, Nah, seperti itu untuk Bulan. bisa pihak yang bisa bantu rencana Bu Ai ini kira-kira siapa nih yang bisa ikut bantu nih supaya program Bu Ai ini bisa berjalan sesuai dengan rencana gitu. Oh iya, tentunya pasti inginnya sih saya meminta bantuan kepada para organisasi yang ada di kelas itu ya, karena ini pembelajaran di kelas, jadi saya meminta para KM beserta jajarannya, dan mungkin akan lebih meminta bantuan kepada pustakawan, karena di sekolah saya itu ada salah satu pustakawan tiap kelas yang akan memantau literasi anak-anak. Jadi saya ingin nanti ketika mereka menuliskan dipantau oleh pustakawan tersebut. Seperti itu mungkin Bulan. Wah, ide bagus. Bu Ai ini kalau ada hubungannya dengan pustakawan, berarti nanti hasilnya gimana nih Bu Ai, hasil pekerjaan mereka pasti nanti jangan hanya jadi apa tertumpuk gitu. Bisa kalau boleh saya kasih tambahan untuk Bu Ai gitu. Kira-kira nih ada ide lagi kalau hubungannya dengan pustakawan tadi kembangkan lagi kira-kira mau gimana untuk ide idealisnya gitu ke depannya. Iya betul ya, iya betul. Baru teringat juga ya Bu ya, karena di sini pustakawan berarti kan ini identiknya dengan apa ya, perpustakaan mungkin ya Bu Wulan ya. Jadi iya betul sekali. Terima kasih banyak nih Bu Wulan. Pasangannya dari vocabulary anak-anak itu, kosakata anak-anak itu bisa dikumpulin tuh di pustakawan, dan setelah beberapa misalnya 1 tahun ajar, mereka bisa 1 tahun ajaran bisa mengumpulkan beberapa kata di bahasa Sunda, kemudian dibukukan dan bisa menjadi antologi mungkin ya, itu ke antologi di jadi kamus ya. Jadi kamus mungkin gitu ya, kamus bahasa Sunda, dan nanti bisa dilihat oleh adik tingkatnya mungkin ya, kalau misalnya disuruh dikumpulin di perpustakaan. Iya betul. Luar biasa nih, idenya muncul lagi, brilian Bu Ai. Iya, jadi bisa berguna selain untuk diri mereka sendiri, untuk adik kelasnya selanjutnya juga jadi hasanah apa ya? Untuk ini jadi di perpustakaan menjadi hasanah literasi. Iya betul sekali Bulan. Terima kasih banyak nih nambah ide. Iya, sama-sama saling ini ya. Kira-kira nih program ini mau dilaksanakan kapan oleh Bu Ai? Secepatnya mungkin ya Bulan, karena rasanya ini memang sangat bermanfaat sekali dalam pembelajaran, sangat penting sekali gitu ya. Jadi inginnya saya ketika nih pembelajaran itu kan sekarang lagi PTS ya, lagi pengolahan PTS, insya Allah lah ketika misalnya masuk 27 Maret itu masuk kan 27 Maret, insya Allah awal-awal April lah saya akan laksanakan itu di dalam kelas. Awal Ramadan ya? Oh iya. Iya, awal Ramadan. Awal Ramadan ya, oke. Saya pengen tahu nih ceritanya selanjutnya setelah dilaksanakan oleh Bu Ai, perkembangannya nanti seperti apa? Kabar-kabari ya Bu Ai ya. Iya, siap. Nanti perkembangannya ya, pasti gimana akan gitu. Dihubungi ya Bu Ulan ya. Ya, jangan bosan-bosan nanti ketika saya ingin merefleksi lagi terhadap Ibu ya. Oke, kita saling berbagi aja Bu Ai ya. Nah, gimana nih Bu Ai kira-kira dari sesi coaching kita kali ini kalau boleh saya simpulkan, berangkat dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Ai, yaitu tentang pembelajaran bahasa Sunda yang Bu Ai rasa kurang maksimal karena masih menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Sedangkan keinginan Bu Ai sejak awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran di dalam kelas, bahasa yang digunakan 100% adalah bahasa Sunda, begitu kira-kira ya. Dan sudah diungkapkan juga oleh
Sudah diungkapkan juga oleh Bu Ai bahwa kendalanya sendiri karena adanya heterogenitas apa ya keragaman Iya. budaya yang ada di kelas, berbeda-beda suku bangsa gitu, dan juga meskipun ada Iya orang betul. Sunda tapi karena kebiasaan di rumah tidak menggunakan bahasa Sunda akhirnya menyebabkan penggunaan bahasa Sunda kurang maksimal di rumah maupun di Iya sekolah. betul. Jadi akhirnya langkah yang akan diambil oleh Bu Ai adalah dengan memberikan ragam tugas gitu ya, penugasan kepada Iya. anak untuk mencari kata-kata dalam bahasa Sunda per hari mereka mencari berapa gitu. Ya, jadi ketika dibukukan, ketika disatukan akan menjadi sebuah karya yang dihasilkan oleh anak kira-kira gitu Iya. ya. Dan yang akan dibantu Iya. Bu Ai nanti adalah anak-anak sendiri, siswa-siswa, lalu jajaran pengurus kelas yang akan mengingatkan, lalu juga pustakawan. Nah, nanti hubungannya tugas ini yang sudah jadi nantinya akan menjadi harta karun yang berguna untuk anak-anak Bu Ai ya, untuk siswa-siswi Bu Ai, dan juga harta karun bagi perpustakaan pastinya sangat berguna. Nah, begitu kira-kira Bu Ai Iya ya betul. yang bisa saya Iya iya. simpulkan Iya dalam iya. sesi coaching Iya klinik seperti itu. ini. Mudah-mudahan program yang dicanangkan Bu Ai bisa berhasil, bisa sesuai Amin. dengan Amin. Terima harapan. kasih banyak Bu Ulan. Ya, nanti ditunggu refleksi selanjutnya Bu Ai ya. Ya, siap Bu Ulan. Jangan bosan-bosan Terima nanti kasih ketika atas dikontak ya Bu Ulan ya. ya, siap. Ya, Mudah-mudahan sama-sama Bu Ulan. ini Terima kasih bisa banyak. membangkitkan ini ya, bisa membangkitkan apa? Potensi Bu Ai yang masih belum muncul maksimal gitu Bu Ai. Nah, betul betul. Iya betul sekali Iya. Bu Ulan. Terima kasih Bu Ulan ini jadi saya lebih plong dan lebih apa ya? Lebih semangat lagi nih untuk apa ya mencapai ide-ide baru gitu ya. Terima kasih banyak Bu Ulan. Sama-sama Bu Ai, semoga bermanfaat. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa